Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas. Di video kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai pengujian normalitas. Di video saya sebelumnya saya sudah mengupas tuntas mengenai uji multikolineritas. Kali ini kita beralih ke pengujian normalitas. Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menilai seberapa banyak sebaran data yang berdistribusi normal. Kegunaan pengujian ini adalah untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal diambil dari populasi normal. Dalam statistik, semua asumsi baiknya harus terbebas dari semua masalah. Pengujian normalitas merupakan salah satu asumsi yang mengharuskan data berdistribusi normal. Data boleh tidak berdistribusi normal atau dianggap normal bila terdiri atas 30 data atau 30 sampel data. Misal, saya ingin meneliti menggunakan 4 variabel, maka data yang harus disiapkan adalah 30 kali 4. Totalnya 120 data. Ketentuan ini sudah disepakati oleh para peneliti di dalam melakukan analisis multivariat. Salah satu pengujian yang biasa dilakukan di EVIUS itu adalah pengujian Jar-Guevara atau biasa kita singkat dengan JB atau JB test. Itu merupakan pengujian statistik yang berguna untuk melihat dan mengetahui apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau sebaliknya, yaitu tidak berdistribusi normal. Pengujian JB test digunakan untuk mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dengan pembanding jika data berdistribusi normal. Rumus yang digunakan dalam pengujian ini adalah, teman-teman bisa lihat di layar, di sini N merupakan besarnya sampel, S adalah koefisien skewness, K merupakan koefisien kurtosis. Ini K besar. Untuk K kecilnya, banyaknya koefisien yang digunakan dalam persamaan. Hipotesanya, H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Nilai JP mengikuti 2DF atau degree of freedom dari distribusi chi-square. Nilai JP selanjutnya dapat kita hitung signifikannya untuk menguji hipotesa. Apakah hipotesa yang diterima itu apakah H0 atau H1. Untuk probabilitas JP, syaratnya harus bernilai besar. Semakin kecil nilai, maka semakin besar peluang menolak H0. Sebagai contoh, kita akan mencoba menguji data dengan berbagai cara pengujian normalitas, yang tentunya tersedia di EVIUS. Ini adalah data yang akan saya gunakan. Data ini merupakan data pengangguran, jumlah penduduk, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase. Dengan observasi selama 22 tahun, dari tahun 1998 sampai 2019. Artinya ini tidak ada 30 tahun. Sehingga untuk pendapat yang mengatakan data berdistribusi normal, harus kita uji karena data ini tidak ada 30 tahun, hanya 22 tahun. Oke, kita masuk ke EVIUS-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan kita menuju ke create a new EVIUS file. Kemudian pada work file structure type, pilih yang regular frequency karena data saya ini adalah data name series dengan 4 variabel, masing-masing 3 variabel independen dan 1 variabel dependen dari tahun 1998 sampai 2019, artinya hanya 22 tahun. Untuk sampel observasinya dengan total data ini 22 dikali 4 sama dengan 88 data. Seperti tadi, jika mengacu pada syarat formalitas maka tidak sesuai, sehingga harus dilakukan pengujian tanpa menyertakan argumen pembelaan
bahwa data berdistribusi normal seperti pada kesepakatan para peneliti. Jadi di sini start date tadi 1998, end date itu 2019. Untuk frekuensinya tetap annual karena tahunan. Klik OK, kemudian pilih quick, empty group, edit series, geser ke kiri, tarik ke atas, kopikan data beserta variabelnya, klik kanan, copy, paste. Kita close dulu. Yes. Data sudah masuk ke dalam program Evius. Ini dapat dilihat dari folder yang sudah terbentuk, ada X1, X2, X3, dan Y. Dalam melakukan pengujian normalitas, kita bisa menguji satu persatu variabel ataupun semua variabel sekaligus. Nah, di sini saya akan mencontohkan menguji satu persatu variabel terlebih dahulu. Caranya saya akan menguji X1-nya terlebih dahulu, yaitu variabel pengangguran, variabel jumlah penduduk. Kita blok, klik kanan, open, klik view, pilih deskriptif, statistik, dan tes, lalu histogram and statistik. Ini adalah hasil uji normalitas untuk variabel X1. Di sini dapat dilihat bahwa nilai jar Guebera-nya 1,262155 dan probabilitasnya 0,532018. Sesuai dengan hipotesanya tadi, H0-nya data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Syaratnya, bila nilai JB atau jar Guebera lebih kecil dari 2, maka data berdistribusi normal. Kemudian, bila nilai probabilitas JB, ini yang bawah, probabilitas dari jar Guebera, lebih besar dari tingkat alfa, misal di sini saya menggunakan tingkatan alfa 0,05, maka data berdistribusi normal. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa nilai JB itu sebesar 1,262155, yang mana nilai ini lebih kecil dari 2, sehingga data untuk X1 berdistribusi normal. Kemudian untuk probabilitasnya, nilainya 0,532018. Nilai ini lebih besar dari tingkat alfa 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Dan hipotesa yang diterima adalah hipotesa H0. Untuk H1 ditolak. H1 itu menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Lalu kita uji untuk X2. Kita close terlebih dahulu. Sama seperti tadi, klik kanan, open, view, deskriptif, statistik, dan tes. Pilih histogram and statistik. Nah, di sini dapat dilihat nilai jar Guebera-nya itu 1,128343. Kalau kita bandingkan dengan 2, ini lebih kecil, sehingga data berdistribusi normal. Untuk probabilitasnya 0,568831. Ini lebih besar dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Untuk variabel X2, data sudah normal. Kita close lagi, kita uji yang X3. Klik kanan, open, view, pilih yang histogram and statistik. Nah, di sini dapat dilihat ya, bahwa untuk variabel X3, nilai jar Guebera itu sebesar 2329982. Nilai ini itu lebih besar dari 2, sehingga data tidak berdistribusi normal. Kalau kita melihat pada nilai probabilitasnya juga sama, 0,00000, yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,5, sehingga untuk variabel X3 tidak berdistribusi normal. Kemudian kita coba lagi ke yang variabel Y atau variabel dependent. Klik kanan, open, view, deskriptif, statistik, dan tes atau N-test. Pilih yang histogram and statistik.
Dari hasil ini dapat dilihat bahwa nilai jar kue Bera itu sebesar 2,036,515. Nilai ini lebih besar sedikit ya, sedikit di komanya ini, sehingga ada kemungkinan bahwa untuk variabel Y berdistribusi normal dan tidak berdistribusi normal. Maka dari itu, agar dapat memastikan, kita lihat pada nilai probabilitasnya. Untuk nilai probabilitas itu sebesar 0,361224. Nilai ini jika kita bandingkan dengan tingkat alfa 0,05 maka lebih besar, sehingga kesimpulannya H0-nya diterima dan H1 ditolak. H0-nya adalah data berdistribusi normal. Setelah kita menguji satu persatu variabel, berikutnya kita coba menguji seluruh variabel. Caranya, kita close terlebih dahulu, kita blok pada variabel Y, X1, X2, Y, X1, X2, dan X3. Klik kanan, open, pilih yang as equation. C kita letakkan di depan variabel Y. Klik OK. Kemudian klik View, pilih Residual Diagnostic, Histogram Normality Test. Ini adalah hasil normalitas dari seluruh variabel atau hasil kesimpulan dari seluruh variabel yang diuji. Kesimpulannya bahwa data berdistribusi normal, karena ini dapat dilihat dari nilai jar kue Bera itu sebesar 1,608763. Nilai ini lebih kecil dari 2 dan nilai probabilitasnya 0,447365. Nilai ini lebih besar dari 0,5. Nah, untuk mendapatkan nilai jar kue Bera ini, seperti tadi di awal, saya sudah menyertakan rumusnya, teman-teman bisa hitung sendiri. Selain cara ini, kita juga bisa menguji normalitas satu persatu, tetapi dengan semua hasil keluar dalam satu pengujian. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita close terlebih dahulu. Yes. Klik kanan, open, pilih as group. Kemudian pilih view, pilih descriptive statistic common sample. Di sini dapat dilihat bahwa nilai dari JP itu sebesar untuk Y 2,03 sekian, X1 1,26 sekian, X2 1,12 sekian, dan X3 232, sekian. Dengan probabilitas Y 0,36 sekian, X1 0,53 sekian, X2 0,56 sekian, dan X3 0,00 sekian. Dapat dilihat dari hasil ini bahwa untuk Y, X1, dan X2 ini normal. Untuk X3 tidak normal. Di sini kalian juga bisa melihat nilai dari rata-ratanya atau mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, squeeze, kurtosis, dan lain sebagainya dengan observasi yang tertera di hasil ini. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan di episode normalitas. Di video selanjutnya, saya akan mengajarkan otokorelasi atau autokorelasi dan heteroskedastisitas. Pastinya untuk pengujian heteroskedastisitas banyak hal-hal baru yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya, teman-teman bisa ikuti channel saya ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.